Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam, la haula wa la quwata illa billah. Mohon izin memperkenalkan diri, nama Slamet Tuhri SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 2 Limpung, Kabupaten Batang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada tahun ini saya mendapat kesempatan untuk bisa ikut PPG Daljab 1 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan nomor induk mahasiswa 2303117034. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi berteaching tentang bab 3, yaitu hakikat sholat dan zikir dalam kehidupan. Materi ini adalah materi kelas 7 kurikulum merdeka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatil iman wa ala nikmatil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Anak-anakku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul, masih bisa bertatap muka dalam rangka kita bertolakul ilmi atau mencari ilmu. Anak-anak semuanya, pada kesempatan ini kita akan membahas bab 3, ya, bab 3 tentang hakikat zikir dan sholat. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu, ya. Satu ketua kelas untuk memimpin, kemudian kita melanjutkan dengan membaca Asmaul Husna dan surat pendek. Oke, ketua kelas silakan memimpin. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kuli absen dulu ya. Anak juga kalau tidak suci hadir ya. Alfiana Liliana Nur hadir ya. Faris Ananda hadir. Materi yang akan kita sampaikan adalah tentang apa? Bab 3, tentang hakikat sholat dan zikir. Coba sekarang bukunya dibuka, ayo bukunya dibuka, materi bab 3. Nah semuanya, ya, tentunya materi ini sangat anak-anak sangat familiar ya di mata kalian, di hati kalian. Karena apa? Materi sholat dan zikir adalah salah satu kewajiban kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba bab 3 berapa sudah belum? Nah, sudah belum? Ya. Anak-anak semuanya Pak Kuli jelaskan, tak jelaskan dulu ya. Nanti ada beberapa pokok materi yang Pak Kuli sampaikan. Nanti kalian yang pertama menyimak apa materi yang Pak Kuli sampaikan di layar LCD proyektor ya, disimak. Kemudian setelah disimak kalian nanti ada
tugas ya, lembar kerja tugas ya. Itu kalian nanti melihat atau mencari, sudah Pak Turi siapkan lembar kerja siswa, lembar pengamatan materi atau infografis ya. Ada 4 poin ya. Yang pertama nanti makna sholat dan zikir itu apa, sholat untuk meraih ketakwaan dan menghindari perilaku tercela, hikmah melaksanakan sholat dan zikir. Yang keempat, mengamalkan sholat 5 waktu dan zikir secara konsisten sehingga dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nanti dicari di buku ya setelah melihat tayangan. Paham Nana? Nah, setelah itu nanti kalian Pak Guru beri kesempatan ya. Setelah kalian nanti mencari, mengamati, kemudian kalian memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Pertanyaan kamu dituju pada teman kamu, terserah kira-kira. Misalkan Umara mau bertanya kepada siapa ya, kemudian yang diberi pertanyaan harus siap menjawab. Oke? Setelah itu nanti Pak Turi akan melihat bacaan sholat kalian, niat sholat isya bagaimana, maghrib bagaimana, subuh bagaimana, terus bacaannya. Siap ya? Oke anak semuanya, mari kita lihat tayangan materi pembelajaran. Rukun sholat itu ya tadi harus berdiri jika mampu. Jika tidak mampu bagaimana Pak? Jika tidak mampu boleh duduk ya. Baca ya tadi ya. Nanti dibaca lagi di ya. Kemudian ketentuan pelaksanaan sholat ya. Ini sunnah sholat. Bisa dipahami anak? Ada pertanyaan? Terus ketentuan pelaksanaan sholat, sunnah sholat begini ya. Hal-hal yang membatalkan sholat yang paling penting, berbicara dengan sengaja. Ketika sholat ojo guyon, Allahu Akbar sudah ya. Nah, terus tata cara pelaksanaan sholat, Allahu Akbar ya. Tata cara pelaksanaan sholat. Paham mana ya ini ya gambarnya? Paham ya? Terus membaca tadi apa? Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila ila ini ya. Nah, terus membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Kemudian surat pendek bebas. Apalnya Qul ya ayyuhal kafirun boleh. Surah Al-Ikhlas boleh ya. Di sini contoh Al-Fil. Ya, Batuha boleh ya. Kemudian ruko. Ya, ini ruko ya. Contoh ruko semacam ini anak membaca doa Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi. Kemudian apa? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta. Ya, kemudian sujud. Sujud di sini ketika sujud ya, baca doa apa? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Baru sujud, baru apa? Duduk di antara dua sujud.
membaca doa Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, baru sujud lagi. Ya, setelah itu kalau sholat maghrib otomatis langsung berdiri lagi. Ya, kalau sholat maghrib berdiri lagi, rakaat kedua baru ada tahiyat apa? Tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir. Secara istilah dapat dipahami tadi sebagai semua perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan apa? Takbiratul ihram tadi. Misalkan sholat subuh usolli waktu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau kalian sholatnya itu berarti sendiri, makanya adaan lillahi ta'ala. Tapi kalau makmum berarti makmuman. Sekarang arti dzikir. Coba yang bisa menjawab siapa arti dzikir? Faris, coba Faris. Arti dzikir Faris. Ya. Dzikir adalah Faris Amanda. Ayo. Terus dicari. Dzikir itu secara bahasa artinya apa? Ingat. Ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Jangan sampai kalian sholat karena terpaksa. Apalagi kalian sudah balik. Ya, sudah balik, maka harus apa? Harus sholat, ya. Kemudian yang kedua, tujuan sholat untuk meraih ketawaan dan menghindari perilaku tercela. Coba bisa dijelaskan maksud dari ini anak-anak semuanya? Tujuan kita sholat untuk meraih ketawaan dan menghindari perilaku tercela. Coba dijawab coba. Sabna Sania coba dibaca di situ di materi Sabna Sania. Di situ di buku paket halaman berapa? Ayo terus. Yang kedua diantaranya hubungan antara manusia dengan yang akan terjalin baik, hubungan antara manusia dengan Allah akan terjalin baik. Karena pas sholat itu adalah kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nek coro kita itu curhat kepada siapa? Orang tua. Ya, sholat itu sebagai sarana apa? Komunikasi kita. Permasalahan kita kamu sampaikan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disampaikan. Kenapa manusia itu pasti punya masalah. Kamu punya hajat apa? Sampaikan. Patuhi aja. Kalau banyak masalah sholat, terutama sholat malam tahajud. Menulis di lembar tadi, lembar kerja ya, materi ini ada lembar pengamatan materi. Coba silakan kalian dikerjakan dulu karena yang waktunya 10 menit ya. Oke, ditulis waktunya 10 menit ditulis. Itu ada di infografis dari buku paket tadi ya, itu ya tadi yang baru disampaikan. Itu salah garis besar saja, anak. Salah garis besar saja, tidak semuanya ya. Kamu tulis, kumpulkan. Coba siapa yang berani bertanya yang kedua siapa? Coba siapa? Oh ya, siapa? Namanya sebutkan. Alifiana. Mau ditujukan pada siapa kalau pertanyaan kamu? Kumara mana Kumara? Siap ya? Dengarkan Kumara. Sholat adalah sarana paling utama dalam hubungan antara manusia dengannya. Sholat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Sholat adalah tiangnya agama. Mengapa sholat seperti tiang agama? Sholat seperti tiang agama karena agama Islam dibangun oleh rukun Islam yang diibaratkan sebagai penopang atau tiang berdirinya agama. Oleh karena itu apabila kita mendirikan sholat dengan benar maka kita telah merubuhkan agama. Ya, sholat adalah tiang agama, maka kita jangan sampai meninggalkan sholat. Paham ya? Paham. Oke, yang ketiga siapa yang berani bertanya? Sebutkan namanya.
mau ditunda pada siapa? Ya, siap ya? Oke, yang keras. Kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara melaksanakan sholat. Dengan melaksanakan sholat, kita akan mendapatkan ketentraman hati dan akan terjaga dari perbuatan keji dan mungkar. Berikan alasan mengapa sholat dapat mencegah keji dan mungkar. Apa? Kenapa kok sholat mencegah keji dan mungkar? Yuk, jawab yuk. Iya, contohnya tadi apa? Ketika sholat tidak boleh tengkar ya. Ketika habis sholat tidak boleh mencuri ya. Ketika sholat tidak boleh apa? Mencuri sarung dan sebagainya. Oke anak, paham ini ya? Tadi pertanyaan tadi sesuai dengan penjelasan Pak Turi ya. Ya, sekarang pertanyaan yang keempat, siapa yang mau bertanya? Sebutkan namanya. Kepada siapa Faris? Ayo. Siap ya? Bagaimana sikap kalian apabila ada salah satu temanmu yang belum melaksanakan sholat lima waktu? Wah, pertanyaan yang bagus. Bagaimana sikap kalian kalau ada teman kamu yang belum melaksanakan sholat lima waktu? Jawab yuk. Jawab yuk. Sikap yang benar apabila ada salah satu teman yang belum melaksanakan sholat lima waktu adalah menegurnya dihasilkan dari wajah untuk melaksanakan sholat lima waktu. Ya, menegurnya dengan sopan dan mengajak, jangan sampai mau sholat tuh saja, nggak boleh. Ditegur yang baik, diajak, ya, nggak boleh. Ya, kamu kok melihat temannya, kamu sholat maghrib misalkan, ketika ada sholat maghrib, temanmu masih main HP di depan rumah, ya, terus kamu biarkan. Terus kamu pulang dari masjid, kok masih main HP di depan rumah, kamu berarti kesimpulannya apa? Teman kamu berarti belum sholat maghrib. Nah, caranya yang sopan, ditegurnya yang sopan, jangan sampai menyinggung perasaan sesuai. Yang kelima sekarang anak, yang kelima, ayo yang kelima. Siapa yang kelima yang berani bertanya? Ayo, nama sebutkan, kemudian pada siapa? Ya, Eki, yo. Bagaimana cara berzikir sesuai dengan ketentuan? Adapun cara berzikir seperti berikut: satu, bertafakur dengan merenungkan ciptaannya dengan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas segala hal. Dua, mengucapkan bacaan-bacaan baik yang mengandung makna mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, sholawat dan membaca Al-Quran. Tiga, melakukan kebaikan sesuai dengan apa yang diperintahkan dengan menjauhi apa yang dilarang. Membaca bacaan sholat dari mulai niat sampai salam ya. Salam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli fardhu subhi ataini mustaqbilal qiblati tak suruh praktek sholat ya, tak nilai praktek sholatnya, gerakan sholatnya, bacaan sholatnya seperti tadi yang sudah kalian baca ya, dari mulai apa? Takbiratul ihram sampai salam harus bisa ya. Minggu depan kita baca apa pelajarannya? Praktek sholat ya, nanti di situ sudah dijelaskan ya. Oke, anak-anak semuanya, pembelajaran yang pagi ini walaupun tadi mohon maaf trouble ya karena LCD-nya tadi tidak connect ya, mohon maaf, tapi yang jelas anak-anak tadi paham ya, sudah paham ya tentang bagaimana itu apa sholat, apa itu zikir ya. Sholat berarti apa? Sholat adalah perintah Allah, zikir adalah ketenangan hati. Sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang ahli sholat, orang yang ahli ibadah, maka hidupnya jauh dari sifat maksiat. Terus yang ketiga apa? Hikmahnya sholat adalah apa? Hikmahnya sholat adalah selalu mendapatkan keberkahan hidup, ketenangan di hidup. Orang yang sholat itu biasanya tenang, ya, tidak pernah galau karena apa? Selalu dekat dengan Allah. Yang terakhir, yang keempat, kesimpulannya apa? Orang yang ibadah sholat itu
jauh dari sifat keji dan munkar, mencegah perbuatan keji dan munkar. Artinya apa? Orang yang ahli sholat, ahli ibadah, jangan sampai melakukan perbuatan zalim, suka mencuri, suka menghina orang lain, suka pamer dan sebagainya. Tapi kenapa? Karena orang yang ahli sholat biasanya orang yang taat, orang yang selalu selalu berbuat baik kepada sesama. Oke anak, itu materi tentang bab 3 pertemuan pertama tentang hakikat zikir dan sholat. Oke, sebelum Pak tutup, ada pertanyaan lagi? Ya ada, paham semuanya? Oke anak, terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya, atas keaktifan kalian mengikuti pembelajaran PAI bab 3 ini. Tentunya masih banyak kekurangan ya, masih banyak kekurangan yang perlu disampaikan. Nanti kalian bisa cari referensi lagi ya, cari belajar lagi. Ingat pesan Pak Guru, jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu ya. Kenapa? Karena kita akan diancam oleh Allah masuk ke neraka ya. Karena pesan dari Pak Guru, jaga sholat 5 waktu. Semoga kalian menjadi anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kata-kata yang kurang berkenan. Pak Guru mohon maaf ya, dimaafkan ya. Terima kasih, dan insya Allah kita akan kembali berjumpa lagi pertemuan minggu depan ya, masih bab 3 tapi materinya tentang apa? Praktek sholat. Nanti di mana sholatnya Pak? Di musola kita ya, di musola SMN Negeri 2 Tribun. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.